Hari keempat pasca kebakaran 500 rumah di Penjaringan, Jakarta Utara, kebutuhan ribuan pengungsi belum terpenuhi. Libur panjang Idul Adha memasuki hari terakhir, arus balik kendaraan menuju Jabodetabek mulai meningkat. Targetkan curi poin lawan Jepang di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia mulai menggelar latihan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini kami awali dari informasi rumah ibadah Vihara Lalita Vistara di Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar dini hari tadi. Diduga api berasal dari korsleting listrik di ruangan sembahyang. Udah saya telepon, udah. Kebakaran melanda Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Meski belum dapat dipastikan penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Sementara itu, api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ini yang terbakar adalah vihara. Awal api atau asal api itu berawal dari altar. Ya katanya menurut ini ada dari listrik, korsleting listrik. Dan unit yang kami luncurkan itu sekitar 13 unit dengan jumlah personil kurang lebih 65 orang. Dan untuk situasi saat ini sudah pendinginan. Ya, artinya tahap untuk mengakhiri pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hari keempat pasca kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, sejumlah kebutuhan pengungsi masih belum terpenuhi. Sejumlah pengungsi mengaku masih membutuhkan sejumlah bantuan seperti alat sholat, terpal hingga selimut. Selain itu, kipas angin di dalam tenda pengungsi juga belum didistribusikan secara merata. Tercatat ada 2.315 jiwa masih mengungsi pasca kebakaran yang menghanguskan 500 rumah di Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Jessica Winoto di Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat siang Jessica, bagaimana kondisi terkini para pengungsi kebakaran di sana? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Saat ini memang saya sudah berada di tempat pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan memang tercatat hingga tadi pagi ada 2.315 jiwa atau pengungsi yang masih menetap di tenda-tenda pengungsi yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun swasta ataupun lainnya yang memberikan bantuan berupa tenda pengungsian. Lalu juga Sabrina dan juga pemirsa dapat kami perlihatkan kondisi di salah satu tenda pengungsian yang mana ini informasinya satu tenda pengungsian dapat ditinggali atau ditempati oleh kurang lebih 100 orang pengungsi, yang mana ini kalau dilihat kelihatannya dengan cuaca yang sangat panas ini yang cukup terik hari ini, tidak ada hanya ada satu kipas angin kecil
yang diberikan di satu tenda ini, dan tentunya ini pemirsa dapat lihat bahwa banyak sekali warga yang mengipas-ngipas dengan kardus yang mereka punya sehingga mereka dapat merasa lebih baik begitu ya, Sabrina dan juga pemirsa. Lalu juga Sabrina dan juga pemirsa dapat kami sampaikan terkait dari pemberian atau bantuan tenda pengungsian ini hanya dapat diberikan hingga hari Rabu atau Kamis. Sedangkan untuk kejelasan dari bantuan tempat tinggal ini masih belum jelas, Syafa dan juga pemirsa, karena memang informasi kami sempat bertanya-tanya dengan beberapa pengungsi bahwa mereka sudah tidak memiliki uang, mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk bekerja kembali karena memang ada beberapa pengungsi di saat kejadian kejadian kebakaran kemarin ini tidak ada di rumah sehingga mereka tidak ada waktu untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Sehingga memang para pengungsi ini masih berharap bagi pemerintah setempat atau warga-warga sekitar untuk memberikan bantuan-bantuan seperti bantuan pokok, keperluan-keperluan pokok seperti ember, lalu gayung, dan juga alat kebutuhan sekolah anak-anak yang mana ini mengingat sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Sedangkan selain itu dari kebutuhan anak sekolah bahwa masih ada juga yang mengeluhkan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh warga sekitar atau pemerintah itu sangat difokuskan oleh kebutuhan balita, sedangkan kebutuhan remaja, dewasa, dan lain sebagainya ini masih belum kurang perhatian begitu ya, karena memang seperti pakaian dalam, baju-baju dewasa dan lain sebagainya ini masih kurang terpenuhi, sehingga mereka masih mengharapkan bantuan-bantuan lebih lagi ke depannya. Syafa. Baik, terima kasih Jessica Winoto langsung dari Penjaringan Jakarta Utara dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara Minggu siang. Pramono menyebut Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian warga terdampak korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara Minggu siang. Pramono melihat kondisi tenda pengungsi dan memberikan sejumlah bantuan mulai dari alat kebersihan hingga sejumlah bantuan pangan. Pramono juga meninjau posko trauma healing yang didirikan Kementerian Sosial guna membantu mengatasi trauma korban anak-anak. Dan saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan. Mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil, dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Selain memastikan layanan kebutuhan primer dan layanan kehilangan surat-surat berharga, pihaknya juga akan lebih lanjut menerapkan program penyediaan satu APAR bagi setiap RT di Jakarta untuk mencegah kebakaran terjadi kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat over kapasitas tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Galuga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat longsor. Longsor mengakibatkan akses jalan tertutup sampah. Dari video amatir warga, gunungan sampah menutup akses jalan penghubung antara Kampung Cijujung dan Kampung Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Longsor terjadi akibat gunungan sampah yang sudah over kapasitas. Warga sekitar mengatakan longsor bukan kali pertama terjadi, terlebih hujan terus-menerus terjadi hingga mengakibatkan longsor. Warga berharap agar pemerintah kota dan Kabupaten Bogor segera mengambil tindakan agar longsor tidak kembali terjadi di kemudian hari. Saatnya berbenah dan melakukan yaitu pembenahan di lokasi TPAS Galuga, bukan hanya sebatas yaitu PKS dan PKS dari 5 tahun per 5 tahun selalu tidak ada perubahan, terutama di infrastruktur jalan harus memiliki jalan khusus di TPAS Galuga.
Pemirsa, kami akan hadirkan informasi viral di media sosial yang menarik perhatian warga. Yang pertama, kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan terjadi di kawasan lampu merah Meruyung, Depok, Jawa Barat. Seorang pengendara sepeda motor menabrak sebuah mobil yang diduga menerobos lampu merah saat akan masuk ke gerbang tol Limo 1. Usai ditabrak, pengemudi mobil langsung kabur dan berusaha dikejar oleh korban, namun sayang tidak terkejar. Para pengemudi diharapkan berhati-hati dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. Ya pemirsa, video ini juga viral di media sosial, di mana 2 pengendara mobil diduga terlibat keributan di jalan tol. Peristiwa terjadi di ruas tol Cipularang, kilometer 95 arah Bandung, di mana diduga tak terima disalip sopir mobil ini ribut dengan pengendara mobil lain. Ia bahkan sampai mengintimidasi pengendara tersebut dan mengeluarkan pistol. Seekor sapi di kawasan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur mengamuk saat hendak disembelih. 3 orang mengalami luka-luka. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.